Film ini mengisahkan tentang betapa keras dan kejamnya dunia penjara. Penuh dengan intrik, kekerasan dan diskriminasi. Yang kuat akan jadi pemimpin, dan yang lemah jadi pecundang. Selamat datang di dunia penjara remaja. Inilah film In Youth We Trust. Film dimulai dari kisah seorang anak yang hidup di distrik sarang narkotika. Dia dikucilkan teman-temannya karena ibunya seorang wanita penghibur. Selain itu, ibunya ternyata pengedar narkotika. Dan dari hasil itulah, ibunya menghidupi keluarga dan biaya sekolah anaknya, yakni Supar Sri Phuek. ส่วนเงินนี่ค่าทัศนศึกษาไปเขาดิน Diceritakan saat Phuek usia 12 tahun, ibunya dipenjara karena kasus peredaran narkotika dan divonis 25 tahun. Phuek besar sebatang kara tanpa kasih ibu dan tumbuh di lingkungan yang penuh kekerasan. Sampai suatu ketika, saat dia mampir ke warung, ada sekelompok orang menghina dia dan ibunya sebagai anak haram dan mengaku pernah tidur dengan ibunya. Namun berbeda dengan hari-hari sebelumnya, hari itu Phuek tidak bisa menahan kesabarannya. Phuek marah dan mencekik lelaki itu. Beruntung ada pacar Phuek yang menenangkannya. Bukannya berhenti, lelaki itu makin merendahkan dia dan ibunya. Emosi darah muda Phuek pun tak terbendung dan lelaki itu tumbang di tangan Phuek. Polisi bergegas mengamankan dan meringkus Phuek. Phuek ditangkap bersamaan dengan Phuc atas tuduhan pengedaran narkotika di distrik tersebut. Film ini tidak ada plot proses persidangan ya, jadi langsung skip ke penjara. Sampai di penjara, Phuek ditanya kepala sipir. Phuek menjawab dia membunuh karena membela harga diri ibunya. Phuek mendapatkan hadiah selamat datang dari kepala sipir berupa pukulan dan tendangan. Perlu diketahui di penjara tersebut dikuasai dua geng besar. Geng yang sadis pimpinan Bir dan Boy. Satu lagi geng singa tidur, jinak dan tenang, dipimpin Bunggus Pukat dan Faranggol. Sampai di penjara, mereka ditempatkan di blok sel pimpinan Bir dan Boy. Bir berjanji akan merubah mereka menjadi tunduk dan jinak, padahal Bir punya niat jahat. Bir merampas gelang dan celana Phuek sambil berkata tunduk dan patuhlah, atau kalian kuhajar tiap hari.
Bir menyuruh Boy memotong rambut mereka, namun Puek menolak. Merasa kesal, Boy pun menendang Puek. Pada malam harinya, Bir memaksa Fluk melayaninya. Fluk diancam bila menolak, dan Fluk memilih menjadi selirnya Bir. Sementara Puek disuruh memijat Bir, namun Puek menolaknya. Baginya, dihajar lebih terhormat daripada menjadi pelayan. Malam itu sangat kelam buat mereka. Fluk dipaksa melayani Bir, dan Puek babak belur dihajar satu blok. Keesokan harinya Puek bangun terlambat, dan sarapan tahanan telah habis. Sementara itu, Farangolf memperhatikan Puek dan mengajaknya ikut bergabung, namun tidak digubris. Bunggus dan Puek sama-sama dari distrik Sanburi. Karena lapar, Puek meminta makanan yang tersisa. Boy yang kesal dengan sikap Puek dari awal tidak tunduk pada Bir, dengan sengaja menendang makanan Puek. Puek sangat lapar. Dia memilih makanan daripada melawan. Kesadisan Bir berlanjut di pemandian penjara. Bir mengintimidasi Puek bahwa fasilitas penjara tidak gratis. Sebagai ganti tagihan pembayaran, Puek harus rela dipukul. Fluk tak lepas dari kesadisan Bir, dia dipaksa menendang Puek hingga pingsan. Sore harinya saat waktunya absen, Puek dibangunkan petugas penjara. Kesabaran Puek habis, dengan sisa tenaga dia mulai melawan Bir. Farang dan Bunggus mulai simpatik dengan keberanian Puek, segera menolong Puek dan mengajaknya bergabung. Pada malam harinya, Bunggus dan Farangolf memperkenalkan diri, dan Farang memberikan sebuah pisau ke Puek sebagai tanda pertemanan. Itulah hari pertama Puek tidur dengan nyenyak di penjara. Puek yang belum percaya sepenuhnya dengan mereka, justru menggores tangan Bunggus saat dibangunkan pagi harinya. Puek pun minta maaf karena tidak sadar. Inilah awal ikatan persahabatan mereka. Sejak saat itu, Puek mulai nyaman dan menikmati lingkungan blok barunya yang dipimpin Bunggus. Sementara itu, di gedung penjara sebelah, Fluke disiksa makin keji karena Bir kesal dan sudah tidak menginginkannya lagi. Akhirnya Fluk frustasi, serta depresi, dan ingin mengakhiri hidupnya. Oh ya, pada film ini, Fluk adalah korban salah tangkap. Saat itu, pacar Fluk meninggalkan bungkusan narkotika di kamar Fluk saat ada penggerebekan. Suatu hari pacar Puek datang berkunjung dan memberikan kabar duka bahwa ibunya Puek meninggal di penjara.
Di saat bersamaan, Bungkus dijenguk ayahnya dan meminta maaf belum bisa membebaskan Bungkus. Bungkus di sini diceritakan sebagai pemuda korban broken home. Dia dipenjara karena kasus narkotika. Ambisi Bir yang ingin berkuasa penuh di penjara memancing perkelahian dan berniat menyingkirkan geng Bungkus.จะเอาไงวะพยอนนักเสือกหรือมึงยังไม่เข็ดว่าคราวที่แล้วอ่ะมึงจะเดี่ยวกูอีกก็ได้นะคราวนี้กูต่อให้มือเดียวเลยมึงกล้าปะมึงล้ำเส้นแล้วเนี่ยเบียร์ Bungkus menerima tantangan perang antar geng. สนใจล้างบางกับกูหน่อยเปล่ากูไม่ติดนะอย่างมึงอะเมื่อไหร่ก็ได้แล้วเจอกัน Namun Bir punya rencana licik. Dia mencampurkan racun ke dalam makanan geng Bungkus. Fluk yang sebelumnya mendengar rencana licik Bir, dan dia mengambil memakan beracun itu dan memakannya. Dan Fluk pun akhirnya meninggal. ทำเพี้ยอะไร Bungkus sangat marah dengan ulah licik Bir, dan jadwal perang antar geng pun ditentukan. Hari tawuran antar geng pun tiba. Tidak dan mereka bersiap dengan senjata masing-masing. Bir punya siasat licik dengan menyembunyikan tameng plat besi di dadanya. Fokus tawuran adalah duel antara Bungkus dan Bir. Bir yang awalnya kalah duel dengan Bungkus berhasil metikam perut Bungkus berkali-kali. Sipir datang dan membubarkan tawuran. Pada malam harinya, Bungkus menggigil menahan sakit di pinggang. Puek dan Farang belum mengetahuinya kondisi Bungkus, segera memeriksa keadaan. Suasana kalut di dalam sel. Bungkus kena tikam. Tanpa ada pertolongan dari petugas. Bungkus akhirnya tidak bisa diselamatkan. Puek sangat marah dan ingin balas dendam.
Keesokan harinya, Puek dan Farang menantang duel 1 lawan ke 1. มึงไอ้สัตว์เจ๋งแค่ในเนี้ยไอ้เหี้ย Dan Bir menerima ส tantangan องตัว tersebut. ช่วยไปไกลส้นตีนพวกกูมันนะมันก็จะอาบน้ำกัน ไม่มีมารยาทเลยไม่ต้องรีบไม่ต้องใจร้อนก็หนุก Hari itu pun tiba. Puek dan Farang menunggu di tempat yang disepakati. Bir datang beserta pasukannya. แฟร์ดีกว่าถอดชุดแล้วก็ถอดเกราะออกอย่าเหลี่ยมให้มันเยอะไอ้สัตว์ Puek yang tahu siasat kelicikan Bear meminta melepas semuanya. ไอ้เหี้ยการไม่เข้าฝันบอกพวกมึงก็ดีเหมือนกัน จะได้ไม่โง่เหมือนมันไง Ternyata Bir menyembunyikan เข้ามา tameng di ใจเย็ dadanya. นก่อนในนี้จะฆ่ากันก็ต้องนับก่อนเว้ยร้อยหนึ่งDuel sengit antara keduanya pun dimulai. กูก็เตะเป็นไอ้ก่อนข้างนอกมีอะไรวะ Pengalaman Puek yang mantan petinju jalanan akhirnya mampu merobohkan Bir. Dengan penuh emosi balas dendam, Puek menikam perut Bir berkali-kali sampai Bir tumbang. Petugas sipir lapas tiba dan membubarkan mereka. เขามันติดอยู่ในนี้แล้วยังคิดขี้อะไรไม่ได้ยังสื่อจะมาขอความเห็นใจจากกูอีก อร่อยใช่ไหมอยากกินแบบนี้ไหมล่ะ Dan alur film pun selesai dengan akhir cerita Puek dipindahkan ke lapas lain. Oke guys, itulah alur cerita lengkap film In Youth We Trust. Jangan lupa follow dan like-nya agar tidak ketinggalan review film berikutnya.